Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Jumpa lagi dengan Bunda dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang taksiran atas dan taksiran bawah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami tentang taksiran bawah dan taksiran atas. Ya, apakah taksiran itu? Taksiran adalah perkiraan atau kira-kira yang disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ya, seperti dua gelombang air. Ini membacanya adalah taksiran atau perkiraan. Lanjut. Nah, sekarang kita perlu tahu apa manfaat kita belajar tentang taksiran itu. Ini manfaatnya. Ya. Untuk memperkirakan perhitungan, ya, hanya untuk memperkirakan berarti tidak sama dengan. Untuk memperkirakan perhitungan mendekati, ya. Kata kuncinya adalah mendekati hitungan yang sebenarnya. Jadi untuk memperkirakan tetapi tidak jawaban yang sesungguhnya, tapi pendekatan, mendekati hitungan yang sebenarnya. Nah, supaya lebih jelas, kita akan masuk taksiran yang pertama, yaitu taksiran bawah. Apakah taksiran bawah itu? Ya, taksiran bawah yaitu memperkirakan suatu bilangan pada batas bawah bilangan. Jadi kalau kita melihat di sini ada garis bilangan yang menunjukkan rentang suatu bilangan, ya. Bilangan yang dimaksud itu berada di antara sini, ya, di antara bilangan bawah dan bilangan atas, atau batas bawah dengan batas atas, ya kan? Nah, kira-kira kalau taksiran bawah ini ikut kemana? Nah, taksiran bawah itu nanti akan mengikuti ke batas bawah, ya, ikut ke bilangan paling bawahnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya aja supaya lebih paham, ya. Di atas masih kita gunakan ilustrasinya. Sekarang kita akan masuk dan kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menaksir bilangan ke taksiran bawah. Dimulai dari yang pertama, tentukan taksiran bawah dari bilangan 14. Nah, ini 14. 14 itu kalau misalkan diletakkan pada garis bilangan, 14 itu berada di antara bilangan 10 dan 20, ya. Jadi 14 di antara 10 dan 20, kalau ditaksir bawah, maka dia mengikuti bilangan bawahnya yaitu 10. Jadi taksiran bawah dari 14 kira-kira 10. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah 28. 28 bila diletakkan pada garis bilangan ini di sekitar sini, ya, 28. Kenapa? Karena 28 itu berada pada rentangan bilangan antara 20 sampai 30. Ya, 28 di sekitar sini. Kalau dia ditaksir ke bawah, maka dia mengikuti bilangan bawahnya yaitu 20. Kita lanjut pada contoh yang ketiga yaitu bilangan 126. Nah, 126 kalau misalkan diletakkan pada bilangan garis ini, ya, ada di sekitar sini karena dia kurang dari separuh, ya kan? Dan 126 itu adalah bilangan yang berada pada rentang 100 dan 200. Jadi kalau misalkan ditaksir ke bawah, maka dia menjadi bilangan 100, ya, di bawah, ditaksir ke bawah. Kemudian soal nomor 4. 457. Nah, ini 457.
400-nya di sebelah sini ya, di bawah, dan bilangan atasnya adalah 500. 50 ada di sini, 7 berarti ada di sekitar sini, ya kan? Nah, kalau kita taksir bawah, 457 berarti mengikuti bilangan bawahnya adalah 400. Nomor 5. Terdapat bilangan 1239. Nah, bilangan ini berada pada rentang kisaran antara bilangan bawahnya 1000 dan bilangan atasnya adalah 2000. Tengah-tengahnya 1500, ya kan? Karena ini adalah 1239 berarti berada di bawah setengahnya, berada di kisaran sini. Kemudian bila ditaksir bawah dari 1239 ini ya, itu kira-kira mendekati 1000, kira-kira. Ingat-ingat ya, kira-kira bukan sama dengan. Lanjut pada contoh soal yang ke-6, yaitu bilangan 7830. Bilangan 7830 itu berada pada rentang kisaran bilangan 7000 dan 8000. Bila dilakukan penaksiran ke bawah, maka 7830 itu kira-kira mendekati 7000. Gampang kan? Nah, setelah kalian memahami tentang bagaimana cara menaksir ke bawah, kita akan coba aplikasikan pada bentuk hitungan pada operasi hitung berikut. Ya. Tentukan taksiran bawah operasi hitung bilangan berikut. Coba kita cermati. Soal nomor 1. Ya. 14 ditambah 23 itu kira-kira ya, 14-nya itu kalau ditaksir bawah menjadi 10, 23-nya ditaksir bawah sekitar 20. Berarti 14 ditambah 23 itu kira-kira 10 ditambah 20 atau kira-kira hasilnya adalah 30. Ingat ya, perkiraan. Sama, di soal nomor 2 ada bilangan 28 kali 35. Kira-kira kalau ditaksir ke bawah itu 20 kali 30 ya, karena ditaksir ke bawah. Jadi perkiraan dari 28 kali 35 itu ya kira-kira mendekati 600. Kira-kira. Kemudian nomor 3, ini terdapat bilangan 147 dibagi 25. Kalau ditaksir ke bawah itu sekitar 100, ya, 147 itu 100, 25 itu menjadi 20. Jadi kira-kira 100 dibagi 20 lah ya, kira-kira sekitar 5, ya. Bisa lebih, bisa kurang. Ya, kalau lebih ya lebih sedikit lah, nggak sampai banyak, kan begitu. Oke, kalau sudah menguasai dari taksiran bawah, kita akan masuk ke taksiran atas. Kita cermati, apakah taksiran atas itu? Nah ini, taksiran atas yaitu memperkirakan suatu bilangan pada batas atas bilangan. Ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, kalau taksiran atas berarti mengikut batas atas suatu bilangan, ya, bilangan yang teratasnya. Kebalikan dari taksiran bawah. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita masuk saja pada contoh soal. Tentukan taksiran atas bilangan berikut. Nah, nomor 1, 14. 14 itu berada pada kisaran 10, bilangan bawahnya 10, bilangan atasnya 20. Maka taksiran atas dari 14 itu kira-kira 20. Kira-kira. Nomor 2, terdapat bilangan 28.
Bila ditaksir ke atas ya 28 berarti berada di sekitar sini, itu berarti kira-kira mendekati 30. Nomor 3. Nomor 3 terdapat bilangan 126. Ini kalau ditaksir ke atas jadi berapa ya kan? 126 itu berada pada kisaran bilangan batas bawahnya adalah 100 dan batas atasnya adalah 200. Kalau dikehendaki untuk taksir atas, maka 126 itu kira-kira mendekati 200. Nomor 4. Ada lagi bilangan 457. Nah, 457 ini bila ditaksir, dia berada di kisaran bilangan 400 sebagai batas bawah, bilangan bawah, dan 500 sebagai batas atas. Maka bila ditaksir ke atas menjadi 500, kira-kira mendekati 500. Nomor 5. Untuk nomor 5 ini ada bilangan 1239 ya. 1239 bila diletakkan pada gambar ini, maka 1239 itu berada pada kisaran bilangan bawah 1000, bilangan atasnya 2000 ya. Jadi 1239 itu kira-kira mendekati 2000. Dan untuk nomor yang terakhir, nomor 6, terdapat bilangan 7830. Nah, kalau diletakkan pada garis bilangan ini, pada garis ini, 7830 itu bilangan bawahnya berada di kisaran 7000 dan bilangan atasnya adalah 8000. Kalau 7800 itu lebih dari separuh, lebih dari 7500, berarti berada di sekitar sini. Nah, kalau dia ditaksir ke atas itu menjadi 8000. Saya kira cukup mudah sekali untuk melakukan penaksiran, baik penaksiran ke atas maupun penaksiran ke bawah. Nah, ini bentuk aplikasi dari taksiran atas pada operasi hitung bilangan. Soal yang pertama ada bilangan 14 ditambah 23 itu kira-kira mendekati berapa kalau dilakukan taksiran atas? 14 itu kira-kira 20 ditambah 23 itu kira-kira 30. Berarti 14 ditambah 23 itu kira-kira mendekati 50. Kira-kira. Nomor 2. Ada bilangan 28 dikali 35. Ini kira-kira berapa sih hasilnya? 28 kalau ditaksir ke atas itu jadi 30. 35 kalau ditaksir ke atas jadi 40. Berarti 28 kali 35 kira-kira mendekati 1200. Kemudian di contoh yang terakhir ya, ini pembagian. Terdapat bilangan 147 dibagi 25. Kira-kira berapa? Ya. 147 bila ditaksir ke atas itu mendekati 200 dan 25 kalau ditaksir ke atas itu mendekati 30. Nah, kira-kira 200 dibagi 30 itu kira-kira mendekati berapakah? Nah, mendekati 6 atau 60 atau 70. Karena dia ditaksir ke atas, maka mendekati 70. Nah, itulah kira-kira pembahasan tentang bagaimana cara kita melakukan taksiran atas dan taksiran bawah beserta manfaatnya. Cukup mudah sekali. Sekarang untuk menambah keterampilan kalian dalam melakukan kegiatan taksiran, di sini sudah tersajikan 3 soal. Silahkan diselesaikan dan dikerjakan.
Soal yang pertama itu berkaitan dengan taksiran bawah bilangan. Ya, taksiran bawah bilangan 5 bilangan puluhan, 5 bilangan ratusan, dan 5 bilangan ribuan. Silakan dilakukan taksiran bawah. Untuk soal yang kedua, kebalikan dari soal yang pertama, yaitu tentukan taksiran bilangan ke atas dari 5 bilangan puluhan, 5 bilangan ratusan, dan 5 bilangan ribuan. Masuk pada soal yang ketiga, yaitu aplikasi atau penerapan dari taksiran. Coba kalian taksir ke bawah dari operasi hitung bilangan berikut. Ya, ditaksir ke bawah. Dan untuk soal yang terakhir, kebalikannya, ya, tentukan taksiran atas dari operasi hitung bilangan berikut. Nah, dari paparan tentang taksiran atas maupun taksiran bawah, perlu kita simpulkan bahwa tujuan dari melakukan kegiatan taksiran itu adalah untuk mencari perhitungan yang sifatnya mendekati dengan yang sebenarnya. Ini sangat memudahkan kita bila melakukan suatu kegiatan yang kira-kira membutuhkan penaksiran. Kita belum bisa menghitung secara real, tetapi kalau ada penaksiran, berarti ada perkiraan pendekatan hasil yang mendekati aslinya. Itu kira-kira yang bisa saya paparkan tentang taksiran atas dan taksiran bawah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada taksiran yang terbaik. Selamat belajar anak-anakku semuanya, mudah-mudahan senantiasa sukses selalu. Silahkan diselesaikan tugas-tugasnya dan dikembalikan di Google Classroom. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.